Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri ketika ataupun sebuah pusaka itu cocok dengan Anda atau berjodoh dengan Anda. Bagaimana keseruan pembahasan pada video kali ini? Tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dan nikmat panjang umur sehingga kita dapat berkumpul atau berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersalawat maka kita akan tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda sebuah pusaka atau benda bertuah itu cocok dengan Anda, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi, menceritakan pengalaman-pengalaman gaibnya, mistisnya, bisa DM dan follow IG BFC di babah_fahmi18. Di situ nanti kita bisa sharing-sharing, berkonsultasi, bercanda gurau juga bisa. Ya, insya Allah secara satu persatu, secara perlahan kita akan tanggapi. Nah, nanti alamatnya juga akan ada di layar, di bawah layar video, sehingga sahabat BFC juga mudah menemukan IG-nya BFC. Nah, kita lanjut ke pembahasan pada kali ini, yaitu mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda ketika sebuah pusaka atau benda bertuah itu cocok atau berjodoh dengan Anda. Itu pastinya akan memiliki ciri-ciri tersendiri gitu. Nah, ketika ibaratkan ketika Anda berjumpa dengan lawan jenis, ketika Anda merasa cocok dengan dirinya atau mempunyai kriteria yang pas, maka Anda akan merasakan hal-hal yang berbeda. Sama juga dengan benda-benda yang bertuah ataupun benda pusaka, maka akan ada tanda-tandanya tersendiri ketika Anda cocok dengannya. Dan pada video kali ini akan ada 3 ciri-ciri yang menjadi ciri khas lah gitu ketika Anda menjumpai atau menemukan sebuah pusaka, dan ketika Anda merasakan hal-hal tersebut maka Anda Anda berjodoh atau memang boleh memiliki benda tersebut gitu. Dengan misalnya ada entah pemaharan ataupun memang dia datang sendiri. Nah, itu masalah dia datang kepada Anda itu dengan cara-cara yang berbeda, itu terserah gitu, mau itu dimahari ataupun itu menjumbakannya memang di alam gitu secara tidak sengaja, memang udah digariskan seperti itu bisa saja. Tapi yang pastinya ketika Anda tidak merasakan ini, maka jangan ambil ataupun biarkan saja di situ. Tapi ketika Anda merasakan hal-hal ini nanti, maka silahkan ambil. Yang pertama, tanda-tanda yang pertama atau ciri-ciri yang pertama ialah ketika Anda berjodoh atau cocok dengan benda pusaka tersebut, maka ada getaran energi yang masuk ke diri Anda. Maka akan merasakan misalnya itu dingin ataupun nyaman, hangat atau gimana, itu adalah
energi yang ditransfer oleh benda tersebut kepada diri kita. Ada koneksi antara energi kita dan energi yang ada pada benda tersebut. Itu dingin, nyaman, panas, hangat, itu mungkin itu bisa adalah yang dirasakan gitu. Biasanya kalau emang dia energi positif, itu akan ada energi yang memang membuat diri kita nyaman, dingin, adem, tentrem. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ciri-ciri yang kedua, tanda-tanda yang kedua adalah adanya ketertarikan yang memang betul-betul tinggi, keyakinan hati, kemantapan hati terhadap benda tersebut. Bukan berarti meyakinkan seperti misalnya kita menduakan Tuhan, tidak. Tapi misalnya yakinlah ini bisa, bolehlah ini untuk disimpan, dikoleksi gitu. Yakin kita nyaman kita melihatnya. Gitu. Tapi karena ketika Anda meyakini, misalnya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, ketika benda ini hebat nih, sakti nih, harus bisa saya miliki, itu salah. Tapi ucapkan dengan subhanallah, sungguh luar biasa ciptaan Allah, ciptaan Tuhan semesta alam, misalkan dengan adanya benda tersebut kita lebih meyakini bahwasanya Allah tuh luar biasa telah menciptakan hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti kita menduakannya, tidak, tapi kita mengakui kekuasaan Allah itu luar biasa. Yang diciptakannya aja indah, luar biasa, apalagi yang memang Allah Subhanahu wa taala itu gimana gitu. Jadi kita lebih yakin lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua, adanya ketertarikan, keyakinan hati yang tinggi terhadap benda tersebut. Tapi ingat, keyakinan bukan berarti mempercayai bahwa itu semua tuh berkat benda itu, tidak. Itu salah gitu. Saya tekankan lagi, ketika Anda merasa seperti itu salah. Baik itu khodam pendamping atau apa, ketika Anda meyakini lebih ataupun istilahnya berpatokan memang semuanya itu terhadap dia, itu salah, itu tidak dibenarkan. Saya tidak pernah menyatakan itu betul, tapi itu salah. Baru yang selanjutnya, yang ketiga, poin ketiga, adanya terasa manfaatnya langsung gitu. Saya terasa bahwasanya tapi bukan berarti kita kembali lagi seperti tadi, bukan berarti manfaat itu wah jago nih, hebat nih, saya tidak apa-apa nih, misalnya ada kecelakaan karena pakai itu tidak tergores ataupun apa, itu tidak. Tapi berkat Allah, berkat izin Allah, istilahnya melalui itulah gitu kan, dengan wasilah-wasilahnya kita terselamatkan, ya kan. Jangan istilahnya, tapi orang-orang yang mungkin misalnya tidak mempelajari ataupun tidak mengkaji ini semua, bisa salah paham. Tapi saya tekankan, tidak seperti itu. Bukan kita berarti terselamatkan itu atas benda itu tadi, tapi tetap izin Allah, atas izin Allah, kuasa Allah, melalui hal-hal yang memang ada di alam yang memang kita gunakan, misalkan itu entah itu amalan sholawat, amalan syahadat, amalan Al-Fatihah. Dengan perantara itu maka Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk selalu memberikan rahmat, selalu memberikan hidayah, selalu memberikan misalnya keselamatan kepada hambanya yang selalu mengamalkan hal-hal baik, hal-hal positif gitu. Nah, jadi seperti itulah kita memahaminya gitu. Bukan berarti istilahnya karena benda atau bukan karena istilahnya semata-mata amalan, tapi melalui itu, melalui perantara tersebutlah kita bisa terselamatkan gitu. Nah, itu berarti, jadi itulah ketiga yang ketika Anda merasakannya, maka itu bisa Anda Anda ambil atau Anda mahari. Misalnya contoh, ketika semalam itu ada yang mengechat saya, menginbox saya, chat saya melalui Instagram ataupun medsos gitu kan. Ketika dia melihat singlet itu yang beraja, ketika dia merasakan hal-hal seperti ini,
dia mengucapkan ingin memaharinya, ya silahkan gitu. Nah, silahkan memaharinya. Masalah harga maharnya berapa itu bisa dinegosiasikan gitu. Tapi saya tidak, misalnya karena saya memang bukan berjualan ataupun berniaga hal-hal tersebut. Ketika memang Anda merasa cocok, ya hubungi, berapa maharnya nanti kita negosiasikan. Kalau memang ya saya masih sayang menjualnya, ya saya bilang tidak saya jual. Tapi kalau memang itu sudah waktunya untuk dimiliki orang lain, ya pasti saya jual, silahkan 5 hari gitu. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda ketika Anda menjumpai benda pusaka atau benda bertuah. Ketika merasakan hal tersebut, hal yang ketiga tersebut yang saya ucapkan tadi, maka bisa dipastikan Anda cocok dengan si benda tersebut ataupun energi yang ada di dalamnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.